Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi dengan NIM 3402190510 dari kelas Manajemen Karyawan B, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan salah satu tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhtar Abdul Qadir SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada video kali ini, saya akan memaparkan apa itu SOP atau Standar Operasional Prosedur, menurut para ahli, manfaat dan tujuannya SOP itu apa, dan membuat 5 SOP perusahaan. Sekarang saya akan menjelaskan 3 SOP menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Sailendra, yaitu Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua ini menurut Laksmi, Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dan biaya serendah-rendahnya. Yang ketiga itu ada menurut Arnani, SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan atau terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukannya. Nah, yang kedua ini ada manfaat SOP menurut Permenkum nomor sekian bagi organisasi. 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan aksibilitas dengan dokumentasi tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima, menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Yang kesembilan, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Nah, yang terakhir ini menjamin proses pelayanan tetap berjalan dengan berbagai situasi. Selanjutnya ada SOP. Fungsi SOP menurut Indah Puji. Yang pertama, melancarkan tugas petugas atau pegawai atau tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengikuti dengan jelas hambatan-hambatannya dengan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang terakhir ada sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Sedangkan tujuan SOP menurut Arnani itu, yang pertama ini agar pekerja atau pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. Yang kedua, memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi. Yang keempat, memberikan keterangan atau kejelasan dengan alur, proses kerja, wewenang, dan tanggung jawab dalam bekerja. Nah, yang kelima ini memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja. Yang keenam, melindungi perusahaan dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Yang ketujuh, menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Yang kedelapan ini mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerjaannya. 9. Sebagai pedoman dalam mengerjakan pekerjaan rutin. 10. Untuk mengidentifikasi pola kerja tertulis, sistematis, dan konsisten agar mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat baik internal maupun eksternal. Nah, yang terakhir ini memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab pada unit kerja. Selanjutnya,
Ini ada contoh beberapa SOP atau Standard Operational Product. Dari ini contoh SOP Customer Service. Nah, yang pertama itu informasi calm. Nah, yang kedua pendaftaran administrasi, terus masuk ke pelayanan, mutu kerja, sampai di pengadaan. Nah, selanjutnya ini SOP usaha UMKM. Terus ada SOP kelayakan bisnis dan SOP teknologi terpadu. Sekian pemaparan tugas video materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.